Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Husna dari kelas 4A21. Di sini saya akan membahas tentang manajemen resiko strategik. Nah, pada pembahasan pertama, mengapa mengeksploitasi resiko? Memang benar bahwa resiko mengekspos kita ke kerugian yang sangat besar atau yang sangat potensial. Akan tetapi, resiko juga menawarkan ke suatu peluang yang sangat besar. Maka dari itu, kita harus memperluas exposure ke upside risk dan mengurangi terjadinya downside risk. Baik, apakah sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, selanjutnya adalah nilai dan pengambilan keputusan. Nilai suatu perusahaan ialah present value dari arus kas yang diharapkan, discounted at a risk-adjusted rate. Nilai diturunkan menjadi 4 dasar. Yang pertama, arus kas dari investasi yang ada. Yang kedua, tingkat pertumbuhan dalam arus kas, meliputi periode dengan pertumbuhan yang tinggi, biasanya disertai dengan imbal hasil yang lebih pada investasi yang baru. Yang ketiga, lamanya pertumbuhan yang tinggi. Yang keempat, yaitu kapital atau biaya pendanaan, yaitu meliputi investasi yang ada dan sudah baru. Pengambilan risiko terlihat dalam variabel. Yang pertama, arus kas dari investasi pada risiko yang diambil. Ini mencerminkan tidak hanya mutu investasi dan efisiensi dalam pengelolaannya, tapi konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam pengambilan risiko. Mana yang harus dihindarkan, mana yang harus diserahkan, dan mana yang harus dipertahankan. Nah, akan tetapi menghasilkan arus kas yang tinggi dari investasi. Yang kedua, imbal hasil yang berlebih dipengaruhi pada besar risiko. Imbal hasil yang berlebih pada investasi baru dalam banyak periode akan dipengaruhi pada seberapa besar resiko yang diambil dan seberapa bagus disease risk dan berurusannya dengan debt weight. Yang ketiga, hubungan antara biaya modal dan pengambilan risiko. Ini akan tergantung pada seberapa besar jenis risiko yang diambil. Apakah sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, selanjutnya yaitu bukti pada pengambilan risiko dan nilai. Ada 2 perusahaan. Yang pertama, Microsoft, yaitu mendesain operasi. Ia mengambil resiko yang sangat tinggi, akan tetapi imbal hasilnya yang didapat sangat tinggi, yaitu menjadikan perusahaan yang berbisnis sehingga yang bernilainya tinggi. Yang kedua, perusahaan Google. Perusahaan Google ini mengambil risiko yang sangat tinggi, yaitu menyimpang dalam praktik industri, akan tetapi imbal hasil yang dihasilkan Google yaitu menjadi perusahaan yang sukses. Ini adalah bukti nyata bahwa pengambilan risiko yang kolektif dan selektif akan menghasilkan imbal hasil yang tinggi. Ada suatu payoff yang positif dalam pengambilan risiko. Yang pertama, perusahaan yang selektif tentang pemilihan risiko dapat mengeksploitasi risiko untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, perusahaan dapat mengambil dan memilih lintas risiko yang memberikan peluang untuk menciptakan nilai. Baik, apakah sudah paham? Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan Muhammad Zeki. Di sini saya akan melanjutkan. Pada seksi ini saya akan membahas tentang bagaimana mengeksploitasi risiko dalam proses menjalankan bisnis. Tidak dapat dihindari bahwa kita akan dihadapkan oleh risiko atau hal-hal yang mengherankan yang tidak terduga, yang tidak menyenangkan tentunya, dan mengancam bisnis kita, bahkan mengancam kita untuk menjual dengan harga yang lebih murah, dan itu bahkan bisa merusak bisnis kita. Itulah inti dari risiko. Dan bagaimana cara kita untuk meresponnya, itu akan menentukan apakah kita bisa hidup terus-menerus dan mencapai kesuksesan tersebut. Dalam seksi ini, saya akan mempertimbangkan 5 cara di mana kita mungkin bisa menggunakan risiko tersebut untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaing kita. Adapun 5 cara atau 5 pertimbangan itu sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu adanya akses ke informasi yang lebih baik dan tepat waktu tentang kejadian-kejadian. Ketika terjadi konsekuensi yang ditimbulkan itu besar, dapat memungkinkan kita untuk memperoleh jawaban yang baik atau super terhadap situasi tersebut. Dengan mempunyai informasi yang baik dan tepat waktu serta handal ketika kita dihadapkan oleh suatu krisis yang besar, itu dapat memungkinkan kita untuk mempetakan suatu perencanaan aksi yang superior dalam merespon krisis tersebut. Yang kedua yaitu kecepatan, dengan mana kita merespon pada keadaan yang telah berubah. Kalau dinyatakan dalam mengubah, bagaimana, yang dimana kita harus menjalankan suatu bisnis
Dengan bergerak yang lebih cepat dari pesaing, kita mungkin bisa mengambil tantangan tersebut menjadi sebuah peluang dengan kecepatan merespon pada risiko. Sebab tidak semua perusahaan ketika diberi informasi yang sama akan sama-sama efektif bertindak secara tepat dan cepat. Manfaat yang diperoleh dari pengalaman kita dengan krisis sebelumnya dan pengetahuan kita bagaimana pasar dipengaruhi oleh suatu krisis tersebut memungkinkan kita lebih memberikan respon pada perusahaan lainnya dalam bisnis yang sama. Manfaat ini mungkin akan timbul dari experience weathering similar crisis pada masa lalu kita. Memori institusional maupun pengalaman individual tentang bagaimana suatu krisis dipecahkan mungkin memberikan suatu manfaat buat kita melebihi pesaing kita yang mungkin baru kepada resiko tersebut. Selanjutnya yaitu diturunkan dari sumber-sumber yang kita miliki, yaitu financial and personal, yang memungkinkan kita mampu mengatasi krisis tersebut yang lebih baik daripada sektor-sektor lainnya. Manfaat yang didasarkan pada sumber-sumber, sebab perusahaan mempunyai akses besar ke pasar modal atau large cash balances, di mana teknologinya sudah superior dan personaliannya sudah dilatih secara lebih baik dan dapat bertahan hidup terhadap resiko yang jauh lebih baik daripada para pesaingnya. Selanjutnya yaitu membangun organisasi pengambil resiko. Perusahaan yang memperoleh manfaat dari mengambil resiko tidak mengerjakan itu secara kebetulan. Kenyataannya, organisasi yang berhasil dalam mengambil resiko itu bersama-sama mempunyai beberapa elemen kunci. Nah, apa saja elemen kuncinya? Yang pertama, mereka tuh berhasil dalam meluruskan kepentingan pengambilan keputusan mereka itu dengan pemilik bisnis, sehingga perusahaan mengekspos diri mereka pada resiko yang benar dan pada alasan yang juga benar. Yang kedua itu mereka memilih orang yang tepat untuk tugas masing-masing. Beberapa individu merespon resiko lebih baik daripada lainnya. Mekanisme ganjaran dan hukuman dalam perusahaan ini didesain untuk menghukum pengambil resiko yang jelek dan memberikan ganjaran atau dorongan kepada pengambil resiko yang baik. Elemen kunci yang terakhir yaitu budaya organisasi yang kondusif pada pengambil resiko yang bijaksana atau sensibel dan struktur seperti yang seharusnya. Kesimpulannya, kita mengkaji bagaimana cara yang jauh lebih baik untuk membangun suatu organisasi pengambil resiko yang lebih baik. Itu kita memulai dengan suatu diskusi bagaimana meluruskan kepentingan tersebut. Jadi pengambil keputusan dengan kepentingan pemilik perusahaan itu harus didiskusikan terlebih dahulu. Tata kelola korporat bisa menjadi suatu bagian kunci dari pengambil resiko. Kita memperhatikan karakteristik dari pengambil resiko yang efektif dan bagaimana perusahaan bisa mencari dan mempertahankan mereka, serta struktur dan kompensasi yang didukung oleh pengambil resiko secara lebih baik. Dan pada akhirnya kita mengkaji pengaruh dari struktur organisasi dan budaya pada pendorong pemeliharaan pengambil resiko. Jadi itulah kesimpulan dari bab ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.